Baik, materi selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal ataupun informal. Di antaranya, saluran komunikasi formal dapat meliputi yang pertama perumusan strategi, yang meliputi proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi ini merupakan tugas dan tanggung jawab seorang top manajemen. Strategi yang dihasilkan dari proses ini merupakan strategi global atau makro yang kemudian dijabarkan kembali menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program-program, kegiatan, ataupun proyek. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan strategik atau strategic planning merupakan proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi secara sistematis. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik ini akan mengalami masalah dalam penganggaran. Misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Perencanaan strategik ini tidak akan berjalan efektif jika prosedur dan sistemnya tidak sesuai dengan strategi. Maka harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang dan tugas, dan selain itu juga harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personil, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik ini merupakan tahapan yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan yang utama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggarannya. Kemudian yang keempat ada penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen sektor publik ini adalah penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja ini dilakukan dengan mekanisme reward and punishment. Sistem reward and punishment ini digunakan sebagai pendorong pencapaian strategi. Peran penting adanya reward dan punishment ini dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan menciptakan kepuasan bagi tiap individu. Pemberian reward dapat berupa finansial dan non-finansial seperti psychological reward and social reward. Pemberian reward yang bersifat finansial dapat berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan, sedangkan yang bersifat psychological dan sosial dapat berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, dan juga penempatan kerja di lokasi yang lebih baik. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu jika diperlukan saja, namun orientasi penilaian kinerjanya hendaknya lebih diarahkan pada pemberian reward. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.